Kemudian contoh ketujuh, menarik simpati orang yang ditokohkan atau pejabat setempat yang memiliki kedudukan di hati masyarakat. Ya, yakni kebanyakan masyarakat itu cuma ikut-ikutan tokohnya. Biasanya begitu. Maka kalau bisa memegang tokohnya, yang lain-lain biasanya manut saja. Maka perlu sikap lemah lembut, menarik simpati terhadap tokoh pejabat setempat ya, dengan mudarah, bukan dengan mudahanah, sehingga hati masyarakat pun akan ikut padanya. Lihatlah bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersikap demikian. Allah berfirman sebenarnya ayat yang kita sebutkan tadi, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu berdua menuju Fir'aun, dia itu telah melampaui batas, dia itu taghut. Faqula lahu qawlan layyina, maka berbicaralah kalian berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, semoga dia itu ingat atau takut. Ya. Demikian juga praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat dalam beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama, perhatian ekstra Rasulullah SAW dalam mendakwai para pembesar suku Quraisy. Ya. Para pembesar suku Quraisy. Ketika beliau datang ke Taif, beliau menuju kepada tokoh-tokohnya. Dan juga ketika di Makkah, beliau berusaha berdakwah kepada tokoh-tokohnya. Yang kedua, bahkan Rasulullah SAW terkadang memulai dakwahnya di suatu kaum dengan mendakwai pembesar-pembesar mereka terlebih dahulu, seperti di Taif yang kita sebutkan tadi. Kemudian C, contoh yang lain, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ketika diutus dakwah di Madinah, maka beliau pun mendatangi pembesar-pembesar suku di Madinah waktu itu, seperti As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair, dan Sa'ad bin Mu'ad. Dan ketika mereka ini masuk Islam, segera diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Sa'ad bin Mu'ad, ya, ketika masuk Islam, dia datang ke kampungnya dan mengatakan, ya, bahwa kamu sekalian haram berbicara kepadaku sampai kamu masuk Islam. Maka semua pun masuk Islam. Ya. Jadi Sa'ad bin Mu'ad ini tokoh satu kabilah. Ya, pertama dia mendengar dakwah Musa bin Umar, dia marah, dia bawa senjatanya yang akan membunuh Musa bin Umar. Ketika sudah sampai di hadapannya, kata Musa bin Umar, ya, silahkan duduklah. Ya, saya akan ceritakan, ya, kepada anda, silahkan dengar. Jika anda tidak menerima, saya akan pergi. Ya, baiklah, apa? Mari sampaikan tentang dakwah Islam. Ya. Dan Allah pun membukakan pintunya, pintu hatinya. Dia masuk Islam, pun pulang ke rumah, pulang ke kaumnya, dan mengatakan, kalian haram berbicara kepadaku sampai masuk Islam. Maka semua masuk Islam. Ya. Kira-kira kalau Pak Bupati bilang begitu gimana? Ya. Pak Camat bilang begitu gimana? Ya. Pak RT gimana? Ya. Begitulah. Jadi ini diantara, ya, dakwah Islam, ya, metodenya demikian. Walaupun tidak mesti tokoh masuk Islam semua masuk Islam, bisa jadi tokoh yang terusir. Ya, ada juga yang demikian. Ketika Raja Najasyi masuk Islam, dengan sebagian pendeta-pendeta yang ada di sekelilingnya, beliau tidak bisa mempengaruhi. Bahkan sampai wafatnya, ya, tidak bisa mempengaruhi. Itu contoh juga. Tetapi kebanyakan manusia itu mengikuti tokohnya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, "Lau amana bi asyaratun minal yahud, la amana al-yahud." Seandainya ada 10 orang beriman, ada 10 orang Yahudi beriman kepadaku, niscaya seluruh orang Yahudi akan beriman. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan hadis dari Imam Al-Bukhari ini dengan mengatakan, ya, tampaknya 10 orang tersebut adalah para pembesar Yahudi, sedangkan yang lain adalah pengikut mereka. Jadi jika ada 10 orang Yahudi masuk Islam, seluruh orang Yahudi akan masuk Islam. Ya. Ini menunjukkan apa?
ya tentang pentingnya memerhatikan tokoh-tokoh tadi, karena umumnya orang itu mengikuti pemimpinnya. Kemudian contoh yang lain, bagaimana mendekati para tokoh tersebut dengan cara memberikan hadiah kepada mereka. Karena memang hadiah itu akan menimbulkan kecintaan, sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, beliau bersabda, tahadu tahabu, hendaklah kalian saling memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini salah satu contoh bagaimana perlu memberikan hadiah ke tokoh-tokoh yang mana hadiah itu akan bisa menarik hatinya menuju agama Islam. Oleh karena itulah bahwa salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat di dalam agama Islam adalah orang-orang mu'alaf yang dibujuk hatinya. Ya. Dan orang-orang mu'alaf ini ada dari kalangan orang Muslim dan ada dari kalangan orang yang kafir, yaitu orang yang Muslim yang lemah imannya, demikian pula orang yang kafir, ya, yang diharapkan masuk agama Islam, sedangkan mereka adalah tokoh-tokoh. Ya, ini adalah orang mu'alaf. Kemudian contoh yang ke-8 di dalam hikmah dalam dakwah bahwa memerhatikan generasi muda, demikian pula anak-anak kecil, tanpa mengesampingkan orang-orang yang telah lanjut usia. Ya, berarti perlu adanya pembinaan juga kepada anak kecil, karena mereka sebagai penerus di dalam kehidupan ini. Ya, kita tidak mungkin hidup selamanya. Manusia hidup bergenerasi, maka juga perlu adanya regenerasi terhadap orang-orang Islam yang datang kemudian. Oleh karena itulah Nabi SAW memberikan perhatian juga dalam hal ini, seperti wasiat beliau kepada sahabat dan kepada anak pamannya, yaitu Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, ya ghulam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah, jadi jagalah hukum-hukum Allah Ta'ala, niscaya Allah akan menjagamu. Juga sabda beliau kepada Umar bin Abu Salamah, anak tiri beliau, Nabi mengatakan, ya ghulam samillah wa qul biyaminik, wahai anak muda, wahai bocah, bacalah bismillah sebelum makan dan makanlah dengan tangan kanan. Ini menunjukkan bahwa perlu juga memperhatikan kepada anak-anak, karena mereka akan menjadi penerus generasi. Demikian pula umumnya anak-anak kecil dan anak muda lebih mudah didakwai daripada orang-orang tua, karena umumnya orang tua itu ya keyakinannya sudah ngetel, ya ngetel, misalnya sudah berurat berakar dalam hatinya, sehingga susah untuk diluruskan, ya, apalagi oleh anak muda. Ya, mereka itulah dengan membimbing berdakwah kepada anak kecil juga ini sebagai apa? Hikmah, karena mereka mudah menerima dakwah. Kemudian contoh ke-9, menerapkan skala prioritas di dalam mengingkari kemungkaran. Kemungkaran banyak sekali bertebaran di masyarakat, di satu daerah. Tidak mungkin kita mengingkari semuanya sekaligus, tidak mungkin. Ya, nggak bisa hidup nanti. Ya, kalau sekaligus semua diingkari bersama-sama. Oleh karena itulah metode Al-Quran itu ketika diturunkan tidak sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit, berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, innama nazala ay al-Quran awwalu ma nazala minhu suratun minal mufassal. Sesungguhnya surat Al-Quran pertama kali turun adalah surat yang pendek-pendek. Fiha dzikrul jannah wan nar. Di dalamnya disebutkan tentang surga, tentang neraka. Itu yang awal-awal turun. Ya, seperti surat-surat dalam juz Amma. Itu yang awal-awal turun. Surat-surat dalam juz Amma. Hatta idza taban nasu ilal Islam. Tatkala saat itu orang-orang telah berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ketika sudah hijrah ke Madinah, Islam sudah banyak pengikutnya,
nazalal halal wal haram. Ya, turunlah ayat-ayat tentang masalah hukum halal dan haram. Termasuk larangan masalah minum khamr, ya, itu akhir-akhir di Madinah dalam surat Al-Maidah. Katakanlah di Madinah itu zaman dahulu masih ada para sahabat yang salat kemudian mabuk sampai tidak meneruskan bacaannya. Ya, karena termasuk akhir-akhir diharamkan. Ya, ketika di Madinah. Aisyah melanjutkan radhiyallahu anhu, ya, walau nazala awwalu syai'in la tasrabul khamra. Seandainya ayat pertama kali turun itu janganlah kamu minum khamr, laqalu la nada'ul khamra abadan. Niscaya orang-orang akan berkata, kami tidak mau meninggalkan khamr selamanya. Walau nazala la taznu. Seandainya ayat pertama kali turun itu kamu jangan berzina, laqalu la nada'u zina abadan. Tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Enak saja. Ya. Ini. Jadi pertama dibangun keimanan terhadap Allah Ta'ala, terhadap hari akhir, terhadap surga dan neraka, terhadap hari pembalasan, terhadap amal. Ketika itu telah mantap, tinggal disampaikan masalah hukum sedikit-sedikit, ya, maka orang akan mengikuti. Apabila pertama masalah hukum, ya, orang akan menentang dan akan tahu, oh ini nggak boleh, tapi nggak terima nih. Ini nggak boleh, saya nggak terima. Ya, karena nggak ada keimanan dalam hatinya. Dengan adanya keimanan, maka hukum-hukum itu akan mereka terima dengan baik. Kemudian disebutkan di sini bagaimana praktek sikap hikmah di atas. Ya. Bagaimana prakteknya? Jadi dengan sedikit demi sedikit. Ya. Jika kita hidup di masyarakat yang menjamur di dalamnya praktek-praktek kesyirikan dan bid'ah, maka yang kita prioritaskan untuk diingkari pertama kali dengan norma-norma yang diajarkan syariat adalah kesyirikan itu. Dan untuk sementara waktu kita tunda pengingkar terhadap bid'ah yang ada. Ya, itu. Contohnya dahulukan memperingatkan umat dari praktek perdukunan sebelum memperingatkan mereka dari bid'ahnya perayaan Isra Mi'raj. Ini buruk, ini buruk. Tapi ini lebih buruk. Maka yang lebih buruk itu yang didahulukan. Tidak semua sekaligus. Nanti di sini dimusuhi, di sana dimusuhi, di mana dimusuhi, di mana dimusuhi. Ya. Jadi sedikit demi sedikit. Begitulah Al-Quran turun sedikit demi sedikit. Begitulah Nabi SAW berdakwah sedikit demi sedikit mengikuti pola Al-Quran. Kemudian selanjutnya pada poin ini yang perlu disampaikan bahwa mengundurkan pengingkaran terhadap suatu kemungkaran hingga saat yang tepat itu merupakan hikmah. Jadi ada kemungkaran tidak harus langsung diingkari sekaligus, tapi boleh diundurkan sampai waktu yang tepat. Sampai waktu yang tepat. Hal ini bisa dibaca perinciannya dalam poin yang kita sebutkan tadi. Kemudian contoh yang ke-10, tidak harus menyebutkan nama tokoh atau kelompok yang menyimpang. Nama tokoh atau nama kelompok, nama organisasi yang menyimpang ketika mengingatkan umat dari kesesatan mereka jika memang tidak diperlukan. Jadi telah disebutkan tadi, ya, sikap terhadap orang yang menyimpang ada metode ta'lib dan ada metode yaitu ya tahdzir, ya, atau hajar. Ya. Demikianlah termasuk sikap terhadap orang yang menyimpang dengan cara tahdzir, memberikan peringatan umat dari penyimpangan ahli bid'ah, orang yang menyimpang, baik kelompok atau individu. Ya. Maka ketika menyebutkan penyimpangan itu, ya, maka apakah perlu disebutkan namanya atau tidak? Akan disebutkan di sini oleh penulis hafizallahu ta'ala. Pertama, wa tahdzir, itu peringatan terhadap golongan yang menyimpang
atau orang yang menyimpang, ini termasuk metode yang disyariatkan dalam agama Islam karena ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Syekhul Islam rahimahullah taala menjelaskan, kalaupun dia ahli bid'ah tersebut tidak berhak atau tidak memungkinkan untuk dihukum, maka kita harus menjelaskan bid'ahnya tersebut dan mentahdir, memperingatkan umat darinya. Sesungguhnya hal ini termasuk bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Halaman 87. Diukil dari kitab Majmu' Fatawa. Ya, pada juz yang ke-37 halaman 414. Senada dengan keterangan Syekhul Islam tersebut, dikatakan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullah. Ya, senada dengan hal tersebut. Dalil di antara dalil tahdzir, peringatan terhadap penyimpangan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu." Agama ini akan diemban di setiap zaman oleh para ulama. Di setiap zaman ada para ulama yang akan mengemban agama ini. Mereka itulah mata rantai ulama tidak putus. Ya, mereka itulah memahami agama, tidak boleh kita meninggalkan pemahaman para ulama zaman dahulu. Ya, kita lihat sebagian buku-buku ketika membahas masalah disebutkan ayat, hadis, pendapat saya, titik. Pendapat kami, titik. Begini. Tidak ada mengikuti ulama zaman dahulu. Ini berbahaya karena bisa menyimpang dari pemahaman yang hak. Karena kebenaran itu terus ada pengikutnya setiap generasi, sebagaimana dalam hadis ini. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu. Agama ini diemban di setiap zaman oleh para ulama. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mana mereka bertugas menyisihkan penyimpangan, meniadakan penyimpangan golongan orang yang ekstrim, wantihal mubtilin, dan jalan orang-orang yang batil, wa ta'wil al-jahilin, dan ta'wil, yaitu pengartian, pemberi arti yang diberikan oleh orang-orang yang jahil. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Adi dan yang lainnya, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, disahihkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, ini menunjukkan adanya sikap memberikan peringatan berpenyimpangan disyariatkan. Juga contoh Nabi SAW memperingatkan terhadap nenek moyang Khawarij, yaitu Dzul Khuwaisirah. Nabi SAW bersabda, ya, telah beliau ditegur oleh Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad, bersikaplah adil wahai Muhammad, sesungguhnya pembagian ini tidak adil." Maka waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu minta izin untuk membunuh orang tersebut, tapi Nabi tidak mengizinkan. Ya, kemudian Nabi SAW bersabda, "Innahu sayakhruju min dhi'i hada." Akan muncul dari keturunan orang ini, Abdullah bin Dzul Khuwaisirah, akan muncul dari keturunan orang ini, kata Nabi SAW, qaumun, satu kaum, sekelompok orang, yaqra'una al-Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an, rajin baca Al-Qur'an, la yujawizu khanajirahum, yang Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka, yaitu mereka tidak memahami Al-Quran dengan benar. Mereka membaca, kemudian tidak memahami dengan hati mereka, tidak sampai pemahaman mereka kepada al-haq. Yamrukuna minad-din, mereka keluar dari agama Islam, kama yamruku sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah yang keluar dari binatang buruan, yaitu anak panah telah menancap pada tubuh buruan lalu melesat dari tubuh binatang buruan tersebut. Ya. Ini orang-orang Khawarij yang Nabi SAW menyatakan mereka akan baca Al-Quran tetapi tidak memahami Al-Quran yang sebenarnya. Ya, dalam riwayat yang lain Rasul menyatakan yaqtuluna ahlal Islam,
mereka akan membunuh orang Islam, wa yad'una ahlal authan, tetapi akan membiarkan orang-orang musyrik. Dan itu terjadi. Itu terjadi sabda Nabi SAW, yaitu di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu awal munculnya jamaah mereka. Nabi SAW juga memberikan peringatan keras tentang orang-orang Khawarij ini. Beliau bersabda, syarru qatla. Orang-orang Khawarij itu adalah seburuk-buruk orang yang dibunuh di muka bumi. Qutilu tahta azimis sama. Mereka dibunuh di muka bumi ini. Wa khairu qatilin man qatalu. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang terbunuh ketika memerangi mereka. Kilabu ahlin nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ini orang-orang Khawarij maksudnya. Hadis dari Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Syekh Al-Albani mengatakan hadis yang hasan sahih. Orang Khawarij ini akan ada sampai hari kiamat. Bahkan mereka akan menjadi pengikut Dajjal di akhirnya, seperti disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Oleh karena itulah, ya, perlu Nabi SAW memberikan tahdzir yang keras seperti ini. Begitu pula para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dulu dan sekarang memberikan peringatan kepada tokoh-tokoh yang menyimpang, buku-buku yang menyimpang supaya tidak diikuti. Ya, di sini disebutkan oleh penulis banyak sekali contohnya bagaimana para ulama zaman dahulu memberikan peringatan pada penyimpangan orang-orang tertentu atau buku-buku tertentu, seperti sahabat Abdullah bin Umar, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ad-Darimi, Imam Ad-Daruqutni, dan yang lainnya, ya, disebutkan di sini banyak sekali sampai 21 poin nama-nama ulama, ya, sampai halaman 94. Kemudian yang penting di sini tadi bahwa apakah harus menyebut nama organisasi atau orangnya ketika memberikan tahdzir tersebut, peringatan kesesatan tersebut. Perlu diketahui bahwasanya, ya, haruslah dibedakan antara kondisi di mana kita dituntut berterus terang memberikan dengan jelas nama individu atau kelompok yang ditahdzir, diberikan peringatan tersebut, ya. Demikian pula kondisi saat kita dituntut untuk tidak terang-terangan menyebutkannya. Jadi ada waktu-waktu yang terang-terangan menyebutkan, ada waktu-waktu yang tidak disebutkan dengan terang-terangan. Di antara faktor yang mendorong seorang dai untuk terang-terangan menyebutkan nama kelompoknya, jika umat yang dihadapinya tidak mengerti dan tidak paham yang dimaksud, maka sang dai pun, ya, terang-terangan menyebutkannya. Ya. Akan tapi jika umat telah mengerti siapa yang dimaksud, ya, kemudian metode terang-terangan diterapkan, umat tidak akan menerima al-haq, maka cukup seorang dai menyampaikan kesalahan kelompok atau individu dengan bantahannya tanpa menyebutkan nama individu tersebut atau kelompok tersebut. Ada seorang tokoh terkenal, kiai terkenal namanya, dihormati, dimuliakan. Ya. Kalau kita sebut namanya, orang akan mengingkari. Oh, kamu itu nggak tahu, gini-gini. Tapi kalau kita sebut kesalahannya dan bantahannya, orang, oh, itu salah. Ya. Itu lebih baik demikian. Mereka itulah bahwa tahdzir dengan tidak menyebut nama itulah hukum asal. Hukum asal. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika memberikan tahdzir, beliau mengatakan ma balu aqwamin qalu kada wa kada. Mengapa ada sebagian orang berkata ini dan itu? Jadi Nabi mengatakan, kenapa sebagian orang? Beliau tidak mengatakan si A, si B, kelompok ini, kelompok ini. Kenapa sebagian orang? Mabalu aqwamin yaquluna kada wa kada, qalu kada wa kada. Tetapi kadang-kadang boleh terang-terangan jika memang diperlukan, seperti dalam masalah nasihat. Seperti dalam masalah nasihat, Nabi SAW ditanya oleh seorang wanita, yaitu Fatimah, ya, binti Qais, karena beliau dilamar 2 orang laki-laki sekaligus. Siapa ya Rasulullah yang saya terima? Maka Nabi terang-terangan. Kata beliau, amma Abu Jaham. Adapun Abu Jaham
fala yadhu natiqih, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Oh, dia itu suka memukul. Kalau kamu terima jadi istrinya, babak belur kamu. Wa ama Muawiyah, adapun Muawiyah fasu'luqun lamalah, dia itu sangat miskin, tidak punya harta. Ya ini kalau ini sangat miskin sekali. Kemudian Nabi mengatakan kamu nikah saja dengan Usamah bin Zaid. Akhirnya Fatimah binti Qais menikah dengan Usamah bin Zaid dan Allah memberikan berkah pada pernikahan mereka. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan, hendaknya yang menjadi tujuan adalah menjelaskan kebenaran dan kebatilan tanpa perlu menyebutkan nama orang yang dinukil, kecuali dalam kondisi darurat yang mengharuskan penyebutan orang tersebut. Ini, ya, itulah yang asal demikian. Demikian pula ketika seseorang menyebut nama organisasi, ya, itu kalau tidak dengan ilmu, tidak sesuai dengan kenyataan, menjadi fitnah yang besar sekali. Dan itulah yang kadang-kadang terjadi. Fulan begini, padahal tidak begitu. Atau dulu begitu sudah berubah jadi baik, tapi tetap keburukan yang dulu disebut-sebut. Karena orang itu bisa berubah. Ya, ini perlu diperhatikan seperti ini. Ya. Kemudian di antara contoh yang disebut di sini adalah kisah Syekh Muhammad Amin Sengkiti, seorang ahli tafsir yang masyhur dari negara Mauritania, dari kota Sengkit. Kemudian beliau hijrah, berpindah ke Makkah, ke Arab Saudi dan sampai wafatnya di sana. Beliau suatu ketika ya berdakwah di Afrika, yang mana di Afrika itu sangat laris tariqat, ya tariqat yang ada, yaitu tariqat Qadiriyah dan Tijaniyah, yang mana tariqat-tariqat ini begitu berlebihan dan hulu dalam menyikapi sikap para wali, sampai pengikut-pengikut itu menganggap bahwa para wali akan menyelamatkan mereka pada hari kiamat. Maka Syekh Muhammad Amin Sengkiti, ya, beliau berdakwah dengan ceramah yang menyebutkan bahwa orang itu selamat dengan iman dan amal saleh. Beliau menjelaskan di akhir nanti harta keturunan tidak bermanfaat insyaallah taala kecuali dengan amal saleh kita. Beliau memberikan contoh istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, bahwa ketika keduanya tidak beriman maka suaminya yang Nabi tidak bisa menolong. Ya. Kemudian setelah itu juga beliau sebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak bisa menyelamatkan bapaknya, Nabi Nuh yang tidak bisa menyelamatkan anaknya, Nabi Muhammad SAW yang memberikan wasiat kepada putrinya untuk beriman beramal saleh karena beliau tidak bisa menolong jika tidak beriman beramal saleh. Dari sini apa yang terjadi? Beliau tidak menyebut nama-nama kelompok yang sesat, tokoh-tokoh yang sesat di Afrika waktu itu, di Nigeria waktu itu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah selesai ceramah, seorang tua datang dengan tongkatnya, menyalami Syekh Sengki dan mengatakan, demi Allah, engkau telah menghancur leburkan berhala-berhala yang ada di negeri ini. Di negeri ini, engkau telah menghancurkan berhala-berhala di negeri ini. Padahal Syekh tidak menyebutkan nama orang, nama kelompok. Kemudian Syekh pun bertanya, pura-pura tidak tahu, apakah berhala di negeri Muslim ini? Adakah berhala di negeri Muslim ini? Orang tua itu menjawab, seandainya para Rasul Nuh, Lut, Ibrahim, Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mampu membantu orang-orang yang terdekat mereka, ayah, anak, istri, mungkinkah orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya itu syekh tarikat bisa membantu para pengikutnya kelak dari kiamat? Sedangkan para nabi saja pada hari itu semuanya berkata, saya mengurusi diri saya sendiri. Ya, lihatlah bagaimana di zaman ini ada orang-orang yang bergantung kepada syekh ini dan syekh ini, wali ini. Ya, tetapi dengan hikmahnya, ya, Syekh Sengkiti memberikan contoh ceramah yang bagus, ya, untuk menghilangkan hal-hal tersebut. Demikian pula kisah Syekh Rabi bin Hadi di Sudan. Beliau berceramah, ya, dengan
ceramah yang tidak menyebutkan nama-nama kelompok-kelompok yang sesat, ya, ketika beliau di Sudan, ya, karena banyaknya thariqah-thariqah sufi yang ada, tetapi kemudian akhirnya juga beliau mendapatkan yaitu sambutan yang luar biasa dengan hal tersebut. Ya. Kemudian contoh ke-11, melandasi bantahan terhadap ahli bid'ah itu dengan ilmu dan dalil, bukan memenuhinya dengan cacian dan makian. Itulah hikmah. Ketika membantah dengan dalil, dengan ilmu, bukan dengan caci maki, bukan dengan omongan-omongan yang kasar. Ya. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan bahwa di antara etika membantah orang yang menyimpang adalah hendaknya bantahan tersebut dilakukan oleh seorang alim yang telah mumpuni ilmunya, mengerti secara detail segala sudut pandang dalam materi bantahan, entah yang berkaitan dengan dalil syariat yang menjelaskannya serta keterangan para ulama maupun tingkat kesalahan lawan serta sumber munculnya syubhat pada diri lawan tersebut, juga mengetahui keterangan-keterangan para ulama yang membantah syubhat tersebut, ya, dan seterusnya. Di sini disebutkan contoh praktek, ya, bagaimana Syekh Abdurrahman bin Yahya Al-Mu'alimi rahimahullah ta'ala ketika membantah penulis yaitu Zahid Al-Kautsari, seorang yang berpaham Jahmiyah di zaman ini, di abad ini, ya, beliau membantahnya yaitu dengan judul At-Tanqil. Maka beliau membantah dengan ilmiah, ya, beliau membantah dengan dalil-dalil yang meyakinkan, sehingga orang yang membacanya akan menerima dengan baik. Kemudian contoh ke-12, bagaimana hikmah dalam dakwah adalah memenuhi permintaan ahli bid'ah untuk mengisi pengajian mereka dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya jika hal tersebut tidak menimbulkan fitnah dan diharapkan bisa mendatangkan maslahat. Ini tidak masalah. Ya, kenapa? Karena hal tersebut termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Sebagaimana Allah sebutkan, perintahkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian penulis memberikan syarat-syarat hal ini. Yang pertama adalah bahwa kerjasama tersebut dalam perkara yang hak, yang bersumber dari syariat, bukan dalam perkara yang batil, bertentangan dengan syariat, bukan. Yang kedua, mempertimbangkan maslahat dan madarat. Jika hal itu akan mendatangkan maslahat yang lebih besar, maka dilakukan, ya. Yang ketiga, bahwa mereka tidak menjadikan kerjasama ini sebagai jalan untuk menyebarkan bid'ah mereka atau menguatkan kebatilan mereka. Yang keempat, mempertimbangkan norma-norma penerapan metode hajar di samping syarat-syarat yang tersebut di atas. Ya. Apa yang disebutkan di sini menerapkan metode hajar? Ya, itu bahwa hajar ketika memboikot, memutuskan hubungan dengan seseorang, maka hendaklah dilakukan dengan ikhlas, mencari ridha Allah Ta'ala, bukan untuk kepentingan duniawi, ya, bukan untuk menjatuhkan seseorang yang dikhawatirkan menyayanginya, atau bukan karena iri dan hasad, ya, akan tapi lillahi ta'ala. Kemudian dalam hajar tersebut harus dengan mutaba'ah, ya, mengikuti Alkitab wa Sunnah, ya, memperhatikan kondisi orang yang dihajar, kemudian waktunya dan situasi masyarakat yang ada. Ya, hal ini semua dirinci dengan penjelasannya oleh Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah taala. Ya. Kemudian contoh yang ke-13 tentang, ya, praktek hikmah dalam dakwah, ya, halaman 117, bahwa mengikuti kebiasaan masyarakat selama hal itu masih diperbolehkan agama. Ini tidaklah kebiasaan masyarakat yang tidak menyelisih agama diikut. Bahkan terkadang disyariatkan untuk meninggalkan beberapa amalan yang hukumnya sunnah guna menghindari fitnah atau gejolak masyarakat atau keributan. Ya.
Hal ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat dan menjadikan mereka tidak takut terhadap dakwah yang hak. Ya. Contoh hal ini adalah sabda Nabi SAW setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nabi bersabda kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Laula hadatsatu ahdi qaumiki bil kufri." Kalau bukan karena kaum wahai Aisyah yang baru saja meninggalkan kekufuran, lanaqautul Ka'bah, niscaya aku hancurkan Ka'bah, aku robohkan Ka'bah, wala ja'altuha ala asas Ibrahim, lalu aku bangun kembali di atas fondasi Ibrahim alaihissalam. Hadis dari Imam Al-Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahwa ketika Nabi SAW di Mekah, ya, ketika umur beliau sekitar 35 tahun, sekitar itu dalam sirah disebutkan, orang-orang Quraisy merenovasi Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, dan mereka berjanji yang digunakan hanyalah harta yang halal. Tetapi ternyata harta mereka tidak cukup mengembalikan Ka'bah sebagaimana semula. Dikatakan ya fondasinya itu dikurangi. Ya sebagaimana kita lihat sekarang, kalau orang tawaf kan ada tempat yang kosong, yang disebut dengan Hijr Ismail. Itu sesungguhnya termasuk bagian Ka'bah dulunya, yang kosong, tempat kosong itu. Ya, itu termasuk Ka'bah. Tetapi karena harta orang Quraisy tidak cukup, maka Ka'bah itu mereka kecilkan. Nabi SAW tahu hal ini, maka beliau mengatakan Aisyah, seandainya orang Quraisy tidak masuk baru Islam, aku robohkan Ka'bah, aku bangun kembali sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi karena Quraisy baru masuk Islam, kalau aku lakukan itu mereka akan mengingkari, menjadi fitnah, gejolak yang besar, maka tidak dilakukan. Ya. Dari sini maka lihatlah, ya, hikmah Nabi SAW meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya utama karena khawatir akan gejolak masyarakat terhadap tindakan beliau tersebut. Oleh karena itulah Imam Al-Bukhari mengomentari hadis tersebut dengan membuat bab disyariatkan seseorang meninggalkan beberapa perkara ikhtiar atau perkara sunnah jika dikhawatirkan pemahaman sebagian orang belum mampu menerimanya, sehingga mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam perbuatan yang lebih parah. Ya. Al-Hafidz Az-Zailai rahimahullah mengatakan, seorang manusia boleh meninggalkan suatu amalan yang afdal, boleh meninggalkan suatu amalan yang afdal guna menarik hati dan mewujudkan persatuan, serta jika khawatir menjadikan umat lari. Ya, dalilnya hadis Nabi di atas. Ya. Inilah ya tentang contoh-contoh yang penting dalam hal ini. Ya. Kemudian contoh yang nyata dalam hal ini, ya, disebutkan di sini pada halaman 121. Yang A, pertama, ya, contohnya adalah tidak tampil beda dalam berpakaian selama pakaian yang ada di masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi kalau memang pakaian masyarakat tidak bertentangan dengan syariat Islam, ya kita tidak mengapa menyamai mereka dalam hal tersebut. Ya, contoh di sini, ya oleh penulis di sini ya. Seandainya masyarakat kampung terbiasa untuk memakai sarung, ya, kemeja, baju koko dan songkok hitam, ya, maka hendaknya kita tidak berusaha untuk tampil beda dengan memakai jubah, ya, gamis, kemudian surban, ya, seperti ini di kampung, ya, karena orang akan curiga, ini aliran apa lagi ini, ya, aliran apa lagi? Ada seorang ikhwan dari Pati, ya, pernah ke rumah saya cerita. Ya. Cerita. Di Pati pernah ada kajian. Ya, kemudian ada seorang akhwat datang ke sana. Yang akhwat itu sudah bercadar. Adapun masyarakat itu baru buka kajian.
Ya, dengan datangnya Hizbut Sadar ini menjadi fitnah, akhirnya bubar pengajian. Karena masyarakat menuduh ini aliran apa ini? Ini teroris ini ya. Nah, kemudian bubar pengajian tersebut. Ya, di satu masyarakat yang memang belum bisa menerima hal ini, belum kenal sama sekali. Ya, sehingga bubarlah masalah ya pengajian dengan sebab itu. Jadi seorang hendaklah itu mengetahui hikmah dalam hal ini. Kemudian contoh yang lain yang disebutkan oleh penulis di sini yaitu tentang hukum memakai pantalon. Nah, maksudnya pantalon itu apa? Yang akan disebutkan. Ya. Jadi sebagian ikhwan itu melarang, ya, seseorang memakai celana panjang begitu saja. Ya. Bagaimana halnya sesungguhnya? Jadi maksud dengan perlu diketahui bahasanya ada dua kosakata Arab yang mewakili kata celana panjang. Pertama sirwal, yang kedua pantalon. Ya. Ini berbeda. Sirwal adalah satu model pakaian yang sudah dikenal sejak zaman Nabi SAW di dalam beberapa hadis. Adapun pantalon adalah pakaian yang biasa dipakai orang Barat dan baru masuk ke negeri-negeri Islam setelah penjajahan. Kedua-duanya sama-sama dipakai menutup bagian bawah tubuh, mulai dari pusar sampai kaki. Tetapi sirwal bentuknya lebar, adapun pantalon bentuk asalnya ketat. Nah, maka disinilah perbedaan antara pantalon, ya, ini biasa pakaian orang kafir yang bentuknya ketat. Ya, kalau itu yang dimaksudkan, maka tidak selayaknya diikuti kaum muslimin. Ya. Adapun yang sirwal maka tidak mengapa. Dan itu tidak termasuk tasabuh, ya, karena yakni yang serupa dengan sirwal tidak tasabuh. Tetapi yang pantalon yang sempit yang ketat itulah yang tasabuh. Ya. Kemudian contoh yang lain B, ya, pada halaman 130. Memakai celana atau sarung tepat di atas kaki dan tidak harus diangkat sampai pertengahan betis. Ya. Perlu diketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Uzratul mu'min ila adlati saqaihi." Pakaian seorang mukmin itu hingga di atas pertengahan betisnya. Jadi pada asalnya yang terbaik jika seorang memakai sarung atau celana panjang yang terbaik pada asalnya itu bagi laki-laki muslim sampai pertengahan betisnya. Tsumma ila nisfi saqaihi, hingga, ya, sampai kedua mata kakinya. Jadi boleh ke bawah lagi, batasnya kedua mata kaki. Ya. Tsumma ila nisfi saqaihi, kemudian sampai pertengahan kedua betisnya. Tsumma ila al-ka'bain, sampai kedua mata kakinya. Famakana asfala min dzalika fa finnar. Jika melebihi kedua mata kaki maka itu dimasukkan neraka. Ini namanya isbal. Nabi Muhammad juga bersabda dalam hadis di atas, ya, itu riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalam hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Abu Dawud, Nabi Muhammad bersabda, "Iyyaka wal isbala fa innahu minal khuyala." Janganlah kamu isbal, sesungguhnya isbal itu termasuk kesombongan. Jadi memakai sarung atau celana panjang sampai menutupi mata kaki sampai ke bawah lagi, itu diancam dengan neraka. Yang terbaik di pertengahan betis dan boleh ke bawah batasnya sampai kedua mata kaki. Jika di satu daerah, ya, jika di daerah itu masih asing yang memakai sarung sampai pertengahan betis, celana panjang sampai pertengahan betis, maka boleh ke bawahnya, asalkan tidak sampai, ya, menutupi mata kaki. Ya. Kemudian contoh yang lain C, memakai jilbab selain warna hitam bagi perempuan. Ya, kita lihat sebagian, ya, akhwat-akhwat di mana-mana, ya, kemana-mana pakaiannya hitam, legam, ya, kemudian, ya, menutupi wajahnya. Walaupun ini termasuk perkara yang baik,
ya. Tetapi di sebagian tempat, ya, dengan hitam-hitam seperti itu, sebagian masyarakat awam itu merasa takut, ya. Karena hitam-hitam itu biasanya untuk waktu-waktu duka di sebagian tempat, waktu-waktu kematian semacamnya, ya maka boleh, ya tidak harus dengan hitam selalu. Kadang-kadang, ya, umpamanya dengan biru tua, hijau tua, coklat tua, semacamnya, supaya tidak menakutkan, supaya tidak, ya, orang jadi curiga dan semacamnya. Kemudian yang D, contoh yang berikutnya yang keempat, boleh mengimami sholat di dalam mihrab masjid, lebih-lebih jika jamaah belum paham. Perlu diketahui bahwasanya para ulama, ya, berdasarkan beberapa hadis menyatakan bahwa mihrab masjid seperti ini tidak ada di zaman Nabi SAW dan diingkari oleh para ulama zaman dahulu, ya, karena Masjid Nabawi pada arah sebelah kiblatnya adalah lurus saja, ya. Para ulama telah menulis buku-buku khusus tentang hal ini, seperti Imam Suyuti. Kemudian di antara ulama sekarang yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Busabi Al-Yamani, macamnya, ya. Itulah jika akan bangun masjid, ya, lebih baik nggak pakai mihrab seperti itu, lurus saja. Sebagian sekarang ikhwan-ikhwan sudah mulai bangun seperti itu di sebagian tempat, di banyak tempat. Tetapi jika sudah terlanjur, ya, dan masyarakat belum paham, ya sudah, jangan saya nggak mau jadi imam di situ, pokoknya langsung mundur saja. Masyarakat jadi bingung akhirnya, tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya itu keterangan, ya, langsung sikapnya begitu kasar dan keras. Ini tidak demikian. Boleh, ya, sebagian ulama di sini dinukilkan boleh sholat mengimami, ya, di mihrab, ya, karena apa? Yang terlarang itu membuatnya. Adapun setelah itu orang sholat di situ tidak mengapa. Apalagi masyarakat belum paham dalam hal ini. Ya. Di sini disebutkan oleh penulis beberapa contohnya. Contoh yang berikutnya tentang hikmah tentang membaca basmalah sebelum surat Al-Fatihah, keras atau tidak ketika sholat. Ya, perlu diketahui bahwasanya mayoritas riwayat yang ada bahwa Nabi SAW itu membaca basmalah dengan sir. Tetapi ada beberapa riwayat bahwa Nabi SAW membaca dengan jahar, disebutkan di sini. Maka pada asalnya dengan sir. Itulah sunnah. Tetapi jika di suatu tempat, kalau orang baca sir akan jadi gejolak, ya, boleh dengan jahar untuk melunakkan hati orang-orang supaya tidak jadi keributan yang besar. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah, hukumnya suatu yang sunnah, untuk mengikat hati supaya tetap berjamaah, yang ini wajib, ini hal yang mesti dilakukan. Ya, keterangannya bisa dibaca, ya, di sini secara lengkap. Ya. Kemudian berikutnya yang F, halaman 150, mengimami salat tarawih 4-4-3 di masjid. Ya. Karena yang umum, ya, kalau di Saudi yaitu 2-2-2 terus 1. Dan itulah yang paling banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Dan itulah yang banyak ulama mengatakan yang lebih afdal, 2-2-2-2, ya, nanti 1. Tetapi boleh di satu tempat, ya, yang mana di sana kebiasaan masyarakat 4-4-3, taunya hanya itu, tidak apa-apa. Salat dengan demikian caranya. Ya, di sini disebutkan dalil tentang hal tersebut bahwa Nabi SAW juga pernah melakukan, sudah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha di sini. Kemudian contoh yang lain dibawakan oleh penulis di sini, mengangkat tangan dan mengamini doa kunut di masjid yang imamnya memakai kunut ketika sholat subuh. Perlu diketahui bahwasanya para ulama beda pendapat tentang masalah kunut subuh terus menerus. Ya, para ulama beda pendapat. Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan yang lainnya menyatakan sunnah berdasarkan hadis yang dibawakan di sini halaman 153 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu
beliau mengatakan mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajr. Nabi SAW terus menerus melakukan kunut waktu salat subuh hatta faraqad dunya, hingga beliau meninggal dunia. Tetapi hadis ini ya dhaif, sudah disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun ulama yang lain menyatakan hadis ini kuat. Dikatakan ini dipersisihkan ulama. Maka bagi orang yang mengatakan hadisnya dhaif, jika jadi imam atau salat sendiri ya tidak berkunut. Tetapi jika sebagai makmum, maka sebagian ulama menyebutkan boleh mengikuti imam dalam hal ini. Karena memang perkara ini dipersisihkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala alam. Nah, di sini kan beberapa ucapan ulama tentang hal ini. Kemudian contoh yang lain, ya, yang disebutkan di sini contoh yang terakhir dalam masalah hal ini, yaitu tentang penerapan sunnah memakai sandal ketika sholat. Nabi SAW pernah bersabda, "Khaliful Yahud," selisilah orang-orang Yahudi. "Fa innahum la yusalluna khifafihim wala fi ni'alihim." Sesungguhnya mereka tidak mau salat memakai sepatu mereka, khuf, ya, sepatu, selop, stiwal, sepatu, wala ni'alihim, tidak pula sandal mereka. Maka umat Islam boleh kadang-kadang salat dengan sepatu, dengan sandal di tempat-tempat yang memungkinkan. Di lapangan, tempat terbuka, ya. Tetapi kalau di masjid ya jangan. Di masjid, di karpet, tutupi uang. Nah, sebagian orang begitu nekat, pokoknya ini harus lakukan sunnah Nabi. Nah, tidak demikian. Maka kita lihat, ya, kita tempatkan bertempatnya. Karena Nabi SAW kadang sholat pakai sandal, kadang tidak pakai sandal. Ini dilihat situasi dan kondisinya. Ya. Kemudian di sini, ya, ada catatan-catatan di sini yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala sebelum mengakhiri pembahasan yang ke-13 ini, ya, karena termasuk penting sekali di sini. Ya. Karena banyak masalah-masalah yang heboh gara-gara ini. Yaitu bahwa kita nukilkan perkataan Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, ya, pada halaman 149. Imam Syatibi rahimahullah menjelaskan patokan perkara yang boleh disebarkan dan perkara yang tidak boleh disebarkan. Beliau pertama mengatakan langkah pertama, engkau timbang perkara itu dengan syariat. Jika dibenarkan secara syariat, ya, maka sebarkan. Ini pertama. Kedua, pertimbangkan akibat yang ditimbulkan darinya. Jika disampaikan pada zaman dan masyarakat yang pada saat itu, ya, bisa nggak menerima kira-kira? Seandainya tidak menimbulkan kerusakan, ya, maka lakukan. Tetapi ditimbang langkah berikutnya. Yang ketiga, timbang perkara itu dengan pikiranmu. Ya, kira-kira akal masyarakat mampu nggak memahami hal tersebut? Bisa nggak menerima atau belum? Ya. Jika kira-kira mampu, maka langkah yang keempat, sampaikanlah kepada masyarakat umum. Jika perkara itu bisa diterima secara umum, atau sampaikan kepada komunitas terbatas jika perkara itu tidak cocok untuk disampaikan secara umum. Ya, ini, jadi, ya, ditimbang hal seperti ini supaya tidak terjadi kekisruhan di masyarakat. Ya. Karena memang sekelompok orang itu jika disampaikan hal-hal yang belum sampai akalnya akan jadi fitnah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, haditsun nasa bima ya'rifun. Berbicaralah kepada setiap manusia dengan masalah-masalah yang mampu mereka pahami. Aturiduna ayyukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka jika Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, tentu tidak. Ini. Kemudian contoh hikmah yang terakhir, ya, yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, ya, Syekh Abdullah Zain hafizahullah Abu Abdurrahman, yaitu adalah seseorang bersabar dan tidak terburu-buru memetik buah dakwahnya
ya, yaitu bahwa dia sampaikan ini larangan kemudian harus hilang. Ini dia perintah harus jalan semua. Ya, tidak demikian. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya dalam surah Al-Ahqaf ayat 35, fasbir kama sabara ulul azmi rusul. Sabarlah wahai Rasul sebagaimana para Rasul ulul azmi telah bersabar. Wala tasta'jil lahu, dan janganlah kamu meminta disegerakan adab bagi mereka itu. Jadi praktek penyimpangan yang ada pada masyarakat, kesyirikan, bid'ah, maksiat, kadang-kadang sudah ratusan tahun mendarah daging di negeri ini. Apakah kita akan harapkan perubahan dalam 1-2 malam saja? Tentu tidak mungkin. Ya. Kemudian disebutkan di sini, ya, oleh penulis, barang siapa yang memaksakan untuk merubah kondisi masyarakat sekarang menjadi seperti kondisi para sahabat Nabi SAW dulu dalam waktu sehari semalam, maka dia sangat jauh dari sikap hikmah dan tentunya ada sesuatu yang tidak beres di otaknya. Jadi sudah kebiasaan yang ratusan tahun, puluhan tahun mau dirubah sehari semalam, ya nggak bisa. Bayangkan kesabaran Nabi Nuh alaihissalam. Selama 1 abad, kurang 50 tahun beliau berdakwah kepada kaumnya. Bagaimana yang beriman? Ya, hanya sedikit yang beriman. Oleh karena itulah cobaan mesti datang pada setiap orang mukmin sesuai dengan tingkat agamanya dan imanannya. Nabi SAW ya pernah menyebutkan dalam hadis yang sahih tentang siapa orang yang paling berat cobaannya. Beliau menjawab, al-anbiya'u tsummal amsal falamsal, yaitu para nabi dan orang-orang mulia yang setelah mereka dan orang-orang yang mulia setelah mereka. Fayubtala ar-rajul ala hasabi dinih, seseorang akan diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda bala'u, jika agamanya kuat maka ujiannya pun berat. Wa in kana fi dinihi riqqah, jika imannya lemah, agamanya lemah, ubtuliya ala hasabi dini, maka cobaan pun sesuai dengan kadar keimanannya. Fama yabrahul bala'u bil abdi, maka ujian akan selalu menimpa hamba hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada kesalahan, tanpa ada dosa. Karena ujian akan menghapuskan dosa. Selama orang masih ada dosa, akan diuji oleh Allah Ta'ala sehingga menghapuskan dosa-dosa itu. Maka selayaknya ya, seorang muslim, seorang mukmin bersabar di dalam dakwahnya, apalagi seorang dai, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sampaikan ya, beberapa kajian bersama, ya, kita baca bersama kitab yang bagus ini, terutama bagi para duat salafiyin, tentang 14 contoh praktek hikmah dalam berdakwah. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagaimana dimanfaatkannya kitab ini. Demikian juga semoga majlis ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Salatnya seberapa?